Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ioritas, diskusi asik bareng ITEKES. Halo Sobat ITEKES dan halo Sobat calon mahasiswa ITEKES. Nah, perkenalkan nama saya Wahyu Pratiwi Ramadhani selaku host yang akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, tidak terasa bahwa bulan suci Ramadan sudah memasuki hari yang ke-10. Maka dari itu saya akan membawakan tema yang berjudul keutamaan bulan suci Ramadan. Agar teman-teman tahu apa saja sih keutamaan di bulan suci yang penuh berkah ini, maka dari itu saya mengundang narasumber kita Bapak Ameliadi SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sangat baik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia hadir untuk menghadiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, yang kita tahu bahwa Ramadan itu merupakan bulan suci yang sangat kita nanti-nantikan dan dinanti-nantikan oleh umat Islam ya Bapak. Kalau boleh tahu, kenapa sih Pak orang Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini? Setiap datang bulan Ramadan, umat Islam yang beriman kepada Allah diwajibkan berpuasa. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Quran, Maka Quran itu tinggi, dia turun, umat yang beriman kepada Quran itu firman Allah, maka harus dia berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Nah, mengenai beriman nih Bapak, banyak orang yang sudah memiliki iman tapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Contohnya kayak masih tidak berpuasa, ataupun orang yang sudah berpuasa tapi dia ketika siang dia makan. Nah Bapak, bagaimana sih cara kita mengendalikan hawa nafsu kita di bulan puasa ini agar tidak mudah goyah? Ya, yang pertama itu harus beriman dulu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita yakin bahwa di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Maksudnya dibelenggu itu kita yang berpuasa, yang tidak berpuasa ya teman dia. Yang puasa kenapa? Dia nggak bisa peluang untuk goda. Bayangkan bibit hari dari fajar sampai ke maghrib puasa, setan nggak punya celah tuh. Ibadahnya tepat waktu, sholatnya tepat waktu, kemudian baca Quran juga. Nah selesai buka puasa, kita sudah siap-siap untuk sholat isya, ya kan? Makan dikit saja. Lepas makan sholat isya, kita tarawih. Tarawih tadabbus, nggak ada celah setan, maka dia dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan ini. Tapi bagi yang beriman, kalau tidak beriman maka dia akan merongrong dan mudah masuk, kemudian dia akan membarengi nafsu kita. Nah nafsu itu kan ada 3 itu, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Yang mana dominan dari 3 itu? Kalau kita nafsu lawamah yang dominan dalam diri kita, maka kita akan terasa gelisah, tidak punya garis finish mana yang harus kita capai, karena selalu berlomba terus tuh. Ya, punya ini iPhone, punya ini iPhone, ini punya Samsung, inilah terus-terusan, tidak akan pernah ada habisnya. Itu nafsu lawamah. Nafsu amarah itu ya kita dikendalikan marah. Wal kauziminal ghaiz, ya kan? Orang yang menahan marah. Ya, amarah itu ya. Jadi yang muncul dari orang puasa itu adalah jiwa-jiwa mutmainnah, tenang. Ya, tenang itu artinya ya dalam kesusahan dia tenang, di dalam kesuksesan pun dia juga tenang, tidak sombong lah istilah kita. Seperti itulah. Nah Bapak ada menyinggung nih tentang sombong. Benar Bapak, kayak sombong itu adalah suatu penyakit hati yang bisa dimasukkan ke nafsu yang pertama teman-teman, yaitu nafsu lawamah. Nah di bulan puasa ini kita kan mencari ibadah, mencari pahala. Nah bagaimana sih cara kita untuk menjaga penyakit hati ini agar tidak ada dalam diri kita ketika sedang berpuasa Bapak? Iya, supaya kita tidak terkena penyakit hati itu, ya pertama kita kan berlindung kepada Allah itu.
dalam surat An-Nas itu kan ada yang suka membisik-bisik hati kita itu. Nah, dia berlindung dulu pada Allah. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur. Jangan menghindari penyakit hati itu, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Ya, diberikan nikmat banyak, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, bibir bisa merasa, lidah bisa merasa, telinga bisa mendengar. Itu karunia Allah yang cukup mahal. Potensi diri. Kalau potensi diri ini tidak dikebaikan dengan baik, maka apa yang terjadi? Lihat, Ronaldo bisa dapat uang miliaran per menit itu dari kakinya kan? Iya. Ya. Lionel Messi bergaji besar dari mana? Kakinya apa? Bisa mengolah si kulit bundar sehingga dibayar cukup mahal kan? Nah, Mike Tyson kekuatannya di tinju, di tangannya. Ya, Muhammad Ali di tangannya. Allah berikan potensi rezeki. Kemudian Habibie diberi Allah rezeki apa dia? Otaknya. Ya kan? Selalu berpikir dengan baik. Kemudian ada yang orang Padang diberikan skill oleh Allah, tangannya dengan pikirannya bisa meramu bumbu-bumbu. Nah, itu kalau kita bersyukur akan nikmat Allah itu, terhindarlah dari penyakit yang namanya penyakit dengki ya. Oke. Apa lagi? Nah, benar kata Pak Amel bahwa penyakit hati itu ada yang ketika orang tidak pernah bersyukur, teman-teman. Ketika selalu melihat orang itu lebih tanpa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kita sudah tahu nih apa sih keutamaan bulan suci Ramadan dan kenapa umat Islam diharuskan berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, banyak sekali Bapak orang yang berpuasa tapi tidak melakukan ibadah. Itu bagaimana Bapak hukumnya? Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah khusus yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ada ghairu mahdhah, ibadah umum. Ya, orang yang berpuasa itu ibadah khusus. Dia khusus di bulan Ramadan. Salat ibadah khusus, ibadah mahdhah. Kemudian haji ibadah mahdhah. Nah, kalau ada kesempatan datang Ramadan dan dia tidak memanfaatkan ibadah mahdhah itu, ya dia akan merasa kehilangan, rugi. Kenapa? Karena tahun berikutnya, tahun depan itu bukan tahun kita. Ya, kalau Allah berikan kita umur ya, panjang, sampai kita bertemu lagi Ramadan berikutnya. Kalau tidak, ini harus yang terbaik yang kita buat untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah lipat gandakan itu. Yang mengerjakan ibadah sunnah dapat pahala yang wajib. Kemudian dari puasa, dari ibadah solat yang wajib, Allah lipat gandakan begitu banyaknya. Kan rugi kalau orang tidak ibadah. Bahkan sampai tidur pun ibadah. Tapi jangan tidur terus dari jam subuh sampai zuhur tidur. Kemudian dari zuhur lagi sholat umpama tidur lagi, bangun tak bangun maghrib. Itu ya. Jangan belum lemas benar orang puasa. Banyak orang puasa, buruh puasa lebih tinggi nilai pahalanya ketimbang kita yang kerja kantor. AC tertutup. Yang tukang buruh di pasar pelabuhan yang mikul tiap saat. Kemudian yang buruh sawit yang setiap hari tenaganya begitu kuat. Dia berpuasa jauh lebih tinggi daripada kita yang kerja di ruangan yang ber-AC seperti ini. Itu. Masya Allah sekali. Nah, teman-teman, itulah keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan, kan Bapak? Nah, kenapa sih Pak beribadah di bulan suci Ramadan tuh pahalanya tuh ibadahnya dilipat gandakan sampai berapa kali lipat? Itu kenapa Pak? Itu karena Allah yang memberikan dan memberi motivasi agar kita memanfaatkan baik-baik ini bulan. Ya kan? Kalau kita tidak manfaatkan, sudah diberikan diskon besar-besaran. Kan setiap Ramadan tuh di Ramayana diskon besar-besaran, Transmart itu diskon besar-besaran. Ya kan? Wah, ada 70% plus 20 lagi. Wah, gila itu diskonnya. Nah, Allah juga berikan diskon besar-besaran Ramadan ini supaya apa? Supaya kita itu motivasi beribadahnya tinggi. Ya, sampai-sampai tadi tidurnya dibilang ibadah. Kemudian yang sunnah dapat pahala yang wajib. Yang wajib dikerjakan berlipat-lipat ganda. Kok masih tidak mau juga? Berarti jangan salahkan Allah kalau kelak dia tersiksa. Itu, Wid. Nah, Masya Allah sekali teman-teman, bahwa ibadah di bulan suci itu sudah dijanjikan oleh Allah pahala yang sangat-sangat besar dan berlipat-lipat. Nah, banyak dari orang yang sudah tahu pahala di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat ganda, tapi banyak masih orang meninggalkan ibadah itu. Bagaimana sih Bapak cara kita menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri kita?
Oh, yang suka tidak, Ya, tidak melakukan ibadah. ya sudah datang bulannya gitu ya. Kemudian ada waktunya dia tidak mau ibadah. Ya itulah termasuk orang yang fasik. Dia beragama Islam, dia muslim, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu termasuk orang-orang yang fasik. Ya, sudah datang bulan suci Ramadan, sudah disaatkan untuk dia diberikan diskon besar-besaran, pahala juga dapat gandakan Allah, tapi dia juga tidak tertarik. Dia tahu, tapi itulah orang fasik. Orang fasik itu dia tahu, dia tidak mau melakukannya. Itulah fasik. Dan kebanyakan orang kita adalah banyak fasikin. Ya, orang fasik, kemudian orang munafik yang pura-pura. Maka puasa itu melatih orang untuk jujur. Coba kalau orang tidak punya sifat jujur, puasa ini gampang untuk membohongi orang. Disitulah letaknya tauhid Allah, Al-Alimun Al-Khabir. Al-Alim itu Allah maha mengetahui, mengetahui saja. Tapi Al-Khabir, niat orang berpuasa itu Allah ketahui. Kalau iman sampai ke titik itu ya, untuk melakukan satu kebohongan, kedustaan itu sangat kecil kemungkinan. Seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan yang setelah kita bahas tadi yang telah disampaikan Bapak, bagaimana Pak kesimpulan podcast kita pada siang hari ini tentang keutamaan dan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Ya, sebagai closing, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang melatih banyak mental manusia. Pertama, mental syukur, kemudian sabar, kemudian kejujuran. Nah, kalau kita yang dididik Ramadan ini, ibaratkan orang pemain sepak bola, dilatih 1 bulan, pastilah keluarnya juga akan baik mainnya. Nah, kita yang orang mukmin dididik dan dilatih di bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan haruslah menjadi orang yang muttaqin. Nah, siapa orang muttaqin tuh? Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfak jalan Allah. Dia ada duit, dia berinfak, enggak ada duit pun dia juga berinfak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menahan marah tadi, wal kaziminal ghaid, yaitu orang yang menahan marah. Itu ciri orang yang muttaqin, yang orang tujuan puasa tadi. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang yang suka memberi maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang berbuat baik. Nah, kebaikan itulah yang harus kita cari, yaitu daripada ciri-ciri daripada orang yang muttaqin. Muttaqin adalah tujuan daripada orang mukmin untuk berpuasa. Keluar dari puasa Ramadan berarti tujuannya adalah menjadi orang muttaqin, yaitu orang muhsinin yang suka berbuat baik. Demikian mungkin sebagai. Baik, terima kasih Bapak. Nah, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak, maka berakhir pula podcast kita pada siang hari ini. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini dengan meningkatkan iman, meningkatkan rasa syukur, dan meningkatkan kesabaran. Baik, berakhir pula podcast kita pada siang hari ini. Saya Wahyu Pratiwi Ramadhani, selaku mahasiswa ITKAS Muhammadiyah Kalimantan Barat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.